Setiap hari, kita dikelilingi oleh suara, omongan orang lain, saran, bahkan kritik. Tapi pernah nggak kamu merasa terlalu terbawa oleh pendapat mereka, sampai bingung mana suara hatimu sendiri? Hari ini, kita bakal bahas cara jadi pendengar yang baik, tapi tetap punya benteng diri agar nggak mudah terombang-ambing. Yuk, simak selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Sebagai manusia, wajar kalau kita peduli sama pendapat orang. Tapi kenapa sampai bisa kebanyakan? Ini penyebabnya. Pertama, takut ditolak, kita khawatir dianggap aneh atau nggak diterima. Kedua, ragu dengan keputusan sendiri, jangan-jangan aku salah. Ketiga, budaya harus sopan, terlalu banyak mengiyakan karena nggak enakan. Keempat, lingkungan yang dominan, misalnya di keluarga atau kantor yang suka memaksakan pendapat. Tapi ingat, mendengar itu baik, tapi kehilangan diri sendiri karena orang lain itu bahaya. Bayangkan pikiranmu seperti istana berkubah kaca. Setiap omongan orang adalah batu yang bisa dilempar ke kubah itu. Jika kubahmu rapuh, batu-batu kecil pun bisa membuat retakan. Tapi jika kubahmu kuat, bahkan batu besar hanya akan memantul. Masalahnya, banyak orang lupa membangun kubah mentalnya. Mereka biarkan setiap kritik, ejekan, atau pendapat random langsung masuk dan mengacaukan isi istana. Padahal, kitalah yang pegang kunci benteng diri. Pendapat orang itu seperti makanan. Ada yang bergizi, seperti saran kesehatan dari dokter, dan ada yang junk food, seperti gosip tidak penting, bahkan ada yang beracun, atau kalimat merendahkan. Kamu nggak akan marah ke penjual sate karena menawarkan makanan. Kamu cukup pilih, ini berguna untuk tubuhku atau enggak. Sama dengan omongan orang, konsumsilah yang menyehatkan mentalmu, buang yang merusak. Pendapat orang perlu kamu dengar ketika pertama, mereka punya pengalaman atau keahlian di bidang itu, contoh, saran dokter tentang kesehatan. Kedua, kritik membangun yang spesifik, misal, presentasimu bagus, tapi data di slide 5 kurang akurat. Ketiga, dari orang yang benar-benar peduli dengan kebaikanmu. Tapi abaikan jika pertama, pendapatnya hanya berdasarkan prasangka atau kebencian, contoh, kamu pasti gagal karena perempuan. Kedua, mereka nggak paham konteks hidupmu, misal, omongan netizen yang nggak kenal kamu. Ketiga, hanya ingin menjatuhkan atau membuatmu insecure. Tips untukmu, tanya dirimu, apakah ini membantu pertumbuhanku atau hanya suara bising? Bayangkan kamu punya filter di pikiran. Begini cara kerjanya. Pertama, pause dulu, jangan langsung bereaksi. Tarik napas, beri waktu 5 detik. Kedua, tanya sumbernya, apa motivasi orang ini memberi pendapat? Apakah tulus atau ada agenda tersembunyi? Ketiga, cross-check dengan nilai diri, apakah ini sesuai prinsip hidupku? Keempat, ambil yang berguna, buang yang racun. Kritik beracun, misalnya, kamu nggak akan bisa sukses. Kritik seperti itu buang saja, jangan dipikirkan. Sedangkan kritik berguna, misalnya, coba cek lagi hitungannya. Ada yang keliru di bagian ini. Kritik seperti itu, perlu kamu simpan dan refleksi. Memfilter omongan orang lain itu seperti antivirus di komputer. Ia memindai semua file yang masuk, lalu memisahkan mana yang aman dan mana yang virus. Jadi, kamu yang pegang kendali, bukan orang lain. Orang yang terlalu terpengaruh omongan orang itu seperti perahu kertas di tengah hujan. Sedikit kritik saja membuatnya basah, lemas, dan tenggelam. Tapi orang yang tegar itu seperti kapal kayu berkualitas. Meski diterjang badai komentar, ia tetap bisa berlayar ke tujuan. Rahasia kapal kayu, lapisan pelindung, atau keyakinan diri, dan nakoda yang tahu arah,
atau visi hidup jelas. Seperti kisah J.K. Rowling ditolak 12 penerbit, sebelum Harry Potter diterbitkan. Bayangkan jika ia menyerah karena omongan orang. Atau lihat pengusaha lokal yang dianggap gila, karena ide bisnisnya, tapi sekarang sukses. Kuncinya, mereka mendengarkan, tapi memilih merespons daripada bereaksi. Bedanya, reaksi itu emosional, dan tanpa pertimbangan, contoh, marah atau menyerah karena dikritik. Sementara respons itu diproses dulu, ambil pelajaran, dan lanjutkan dengan strategi baru. Bangun kekuatan mental itu seperti latihan fisik. Lakukan ini. Pertama, afirmasi harian. Setiap pagi, katakan, aku menghargai pendapatmu, tapi keputusanku ada di tanganku. Kedua, batasan jelas. Contoh kalimat, terima kasih sarannya, tapi aku sudah pertimbangkan baik-baik. Ketiga, catat pencapaianmu. Buat diari berisi keputusanmu yang ternyata benar, meski awalnya diragukan orang. Ini pengingat bahwa kamu bisa percaya pada diri sendiri. Membangun mental anti terpengaruh itu seperti berkebun. Rumput liar atau omongan negatif akan selalu tumbuh, tapi kamu bisa mencabutnya sebelum akarnya dalam. Bunga atau saran berguna perlu disiram dan dirawat. Pagar atau batasan diri harus dipasang agar hewan liar atau orang toksik nggak masuk sembarangan. Setiap hari, kamu pilih mau memberi pupuk kemana. Di dunia yang ramai ini, kita harus jadi seperti pohon bambu, lentur saat angin kritik berhembus, tapi akarnya tetap kuat. Dengarkan sekitar, tapi jangan lupa, suara terpenting adalah suaramu sendiri. Orang yang terpengaruh pendapat orang itu, seperti batu di sungai, keras tapi terkikis sedikit demi sedikit. Kalau ada satu hal yang kamu ingat dari video ini, kamu nggak perlu membenci pendapat orang, cukup jangan menjadikannya Tuhan atas hidupmu. Oke, sekarang giliranmu, apa satu pendapat orang yang pernah bikin kamu down, tapi akhirnya kamu sadar, itu nggak penting. Share di komentar. Jangan lupa subscribe buat konten bermakna lainnya. Salam percaya diri.